untuk memahami kehidupan yang dirasakan oleh Ayub dari sejak ia ada di tengah-tengah dunia sampai kepada dia merasakan pencobaan yang dia alami. Dia merasakan itu semua dan mengalami itu semua, akan tetapi tidak membuatnya untuk menjadi orang yang putus asa, tidak membuatnya larut di dalam kesedihan, akan tetapi kepercayaannya tetap teguh, kepercayaannya tetap kepada Tuhan itu sendiri. Jadi dia tidak ingin merasa bahwa seolah-olah dia tahu bahwa Tuhan ingin menjatuhkan dia. Dia tidak mau menyimpulkan apa yang terjadi di dalam dirinya itu adalah perbuatan yang jahat daripada Tuhan, tetapi dia mau melihat sampai ke ujungnya. Ternyata ada rencana yang indah di dalam kehidupan dia. Sama seperti membaca buku, hendaklah buku itu dibaca sampai habis. Demikian menonton film, hendaklah film itu ditonton sampai habis, agar kita mengetahui bagaimana sebenarnya jalan ceritanya. Demikian kita harus melihat itu semua di akhir nanti. Maka kita akan melihat bahwa sebenarnya rencana Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Jangan merasa hebat mengetahui segalanya. Masih sampul yang kita lihat, kita mampu menyimpulkan, kita merasa bahwa kita sudah mengetahuinya. Jadi kita katakan seperti ini, aku sudah tahu apa isi buku itu, aku sudah tahu apa isi film itu. Jadi merasa bahwa dia sudah mengetahui semua, akan tetapi pada kenyataannya hanya setengah, sepotong-potong yang dia lihat dan dia tonton. Jadi orang yang seperti inilah yang merasa bahwa dirinya sedikit di bawah Yesus, sedikit di bawah Tuhan. Otik dituruni debata, kemudian sedikit di atas manusia. Atar sautik digijang ni jolma. Dang Tuhan jaladang jolma, gantung. Tidak diketahui dia manusia apakah Tuhan, karena dia sedikit di atas manusia, sedikit di bawah Tuhan. Dang jolma. Jadi apa yang mau disampaikan kepada kita, bahwa kita seolah-olah merasa bahwa apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, kita mampu menyimpulkan dengan kebebasan kita berpikir. Kita menyimpulkan rencana Tuhan adalah rencana yang buruk karena kita menerima yang buruk pada hari ini. Akan tetapi kita diajak melalui Ayub bahwa rencana Tuhan ternyata sangat berbahagia membuat Ayub di dalam kehidupannya. Sebab Ayub menerima 2 kali lipat daripada apa yang dia telah miliki sebelumnya. Maka apa yang harus kita pelajari, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merasakan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, semua permasalahan datang di dalam kehidupan kita, maka janganlah sampai kita putus asa. Janganlah sampai kepada kesimpulan bahwa semua ini adalah rancangan yang buruk yang Tuhan berikan, seolah-olah Tuhan mau mencobai kita, padahal Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, akan tetapi Dia selalu memberikan yang terbaik bagi mereka yang percaya kepada Dia. Jangan mendengar setengah daripada pemberitaan yang telah disampaikan oleh setiap orang kepada kita. Jangan kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain, tetapi apa yang sudah kita rasakan melalui karya Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang kita simpulkan bahwa pada akhirnya finish daripada kehidupan orang percaya adalah menerima berkat dan sukacita daripada Tuhan. Jadi kalau tentang cerita Ayub ini sering sekali dibawa ketika ada yang berduka cita. Jadi kawan, tirulah si Ayub ini. Ayub inilah orang yang sabar. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah bersedih lama-lama meskipun dia ditinggalkan anaknya, meninggal anaknya, kehilangan hartanya. Dia tetap kuat. Dia tetap semangat. Ini mungkin sering kita dengar ketika ada punguan yang berduka cita.
Apakah Ayub benar-benar tidak pernah putus asa? Ternyata Ayub juga pernah putus asa. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Hanya sekilas ketika dia terkejut menerima apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia mengatakan, lebih baik sebenarnya Tuhan mengambil aku ketika aku masih di dalam rahim ibuku, daripada aku harus hidup di tengah-tengah dunia mendapatkan kehidupan yang seperti ini. Itulah ungut-ungut si Ayub. Itulah keputusasaan daripada Ayub. Akan tetapi apa yang pada akhirnya dia rasakan menunjukkan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Tuhan mampu melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Ayub ternyata bertahan kepada rasa percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah buruk kepadanya. Maka ketika kita mendengar kisah daripada Ayub ini, kita melihat kehidupan kita. Apakah Tuhan sudah berkarya di dalam kehidupan kita? Apakah kita sulit merenungkan bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita, tetapi kita tidak menyadari itu semua karena kita sulit bersyukur? Apakah janji Tuhan sudah tertepati kepada kita? Sungguh sebenarnya janji Tuhan selalu ditepati kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, ketika Ayub merasakan dan mendapatkan penderitaan itu, dia memiliki 3 sahabat. 3 sahabat yang justru malah menjauhkan dia daripada Tuhan. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Diajak kita untuk jauh daripada Tuhan. Ketika kita menderita, kita diajak, janganlah sembah Tuhan itu lagi, sakitnya kau dibuatnya. Kita coba dulu Tuhan yang sana. Jadi seolah-olah Tuhan ini dipermainkan. Kita coba ke agama seberang, siapa tahu Tuhannya memberi kita semua kebaikan. Jangan-jangan uang juga dikasih Tuhan mereka kepada kita. Ada ajakan yang seperti itu. Demikianlah ketiga sahabat Ayub ini. Mereka mengatakan bahwa ini adalah dosa Ayub, sementara Ayub selalu berbuat yang baik kepada Tuhan. Jangan-jangan ini adalah dosa daripada opung mereka, sehingga si Ayub jadi menderita. Sementara tidak karena itu, karena iblis mau mencobai kesetiaan Ayub. Maka ketika dia berakhir finish daripada apa yang dia alami, maka dia merasakan bahwa Tuhan sungguh hebat di dalam kehidupannya. Tuhan mengizinkan itu terjadi, tetapi Tuhan tidak mengizinkan nyawanya diambil oleh iblis, karena kehidupan kita, kehidupan Ayub juga adalah milik Tuhan, bukan milik iblis. Kecuali kita mempertuhankan iblis, maka iblislah yang mempunyai kita. Oleh karena itu, melalui pemberitaan ini hendaklah kita diajak bahwa kesetiaan kepada Tuhan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baik di dalam kehidupan kita. Sejatinya Tuhan telah berkarya di dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa kita adalah orang yang hebat, yang mengetahui apa rancangan Tuhan, sehingga pada kesimpulan bahwa Tuhan melakukan yang tidak baik kepada kita. Jadi orang yang merasa hebat adalah mampu menilai Tuhan dengan kebebasannya di dalam berpikir. Jangan sampai pada pemahaman yang seperti itu, karena pada akhirnya menyesatkan. Jadi kalau kita orang Batak misalnya, ini sering terjadi ketika membesuk saudara-saudaranya atau temannya di rumah sakit, ini semacam dialah yang melebihi pikiran dokter, macam dialah yang paling pintar daripada dokter itu. Jadi ketika sampailah menjenguk kawannya yang sakit, langsung disampaikannya, makanlah daun pepaya ini, langsung sembuhnya kau kalau kau makan daun pepaya ini. Kemudian kawannya yang kedua, makanlah ini daun singkong ini, kalau kau makan ini
sembuh kau nanti, bisa nanti langsung sembuh kau kalau kau makan daun singkong ini. Kemudian ketika dia mendengar itu, bagaimana mungkin semua jenis daun harus dimakan, yang membuat orang yang sakit ini jadi pusing kepalanya. Kemudian datanglah kawannya yang ketiga. Aku ada solusi untukmu, katanya sama yang sakit. Datanglah yang sakit ini. Sebelum kau menyampaikan itu, tadi sudah ada daun singkong, tadi sudah ada juga daun pepaya supaya aku sehat. Daun apa lagi yang mau kau tawarkan samaku supaya aku sehat? Jangan-jangan daun telingamu pun kumakannya nanti supaya aku sehat. Jadi macam orang yang paling mengetahui segalanya, tetapi pada dasarnya memiliki kekurangan dan keterbatasan. Maka hendaklah kita mengukur apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, karya Tuhan itu melalui apa yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita peroleh kesehatan pada hari ini, itu adalah karya Tuhan. Kalau kita masih bisa sehat di matahari yang panas ini, itu karya Tuhan. Meskipun panas hari ini, tetapi kita masih diberikan hati yang fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Itulah karya Tuhan yang luar biasa. Maka situasi apapun yang kita hadapi, hendaklah itu tidak merusak kepercayaan kita kepada Tuhan, menurunkan semangat kita memuji Tuhan. Akan tetapi melalui itu semua, hendaklah semakin kuat, semakin semangat kita untuk mendapatkan Tuhan itu dan menjumpai Tuhan. Bukan berarti jangan sampai setelah dari sini dibilang menjumpai Tuhan, lalu pergi ke mall, masuk ke lantai paling tinggi, ingin menerjunkan diri. Lalu ada Basarnas, penjaga mall melarang supaya jangan loncat. Lalu kita jawab, kata Amang Pendeta, kita harus menjumpai Tuhan. Bukan yang seperti itu yang dimaksud, akan tetapi melalui yang kita rasakan pada hari ini, itulah karya Tuhan yang luar biasa. Dengan dikuatkannya kita, itulah kuasa Tuhan, rencana yang indah. Amin. Kita kembali berdoa.